Shalom Jemaat Kristus. Ketika memasuki tahun yang baru, umumnya setiap orang berharap hidupnya akan menjadi lebih baik. Kondisi perekonomian pribadi dan keluarga membaik, relasi dengan sahabat, keluarga, dan pasangan semakin harmonis. Kondisi fisik pun semakin fit. Yang sakit jadi sembuh, yang sehat jadi makin sehat. Demikian juga kondisi keimanan kita. Tentu kita berharap di tahun yang baru ini kita semakin mengasihi Tuhan, semakin taat dan setia kepadanya. Nah, bagaimana semua harapan ini bisa jadi kenyataan? Tentu tanpa usaha dan jerih lelah, semua harapan ini takkan pernah bisa terwujud. No pain, no gain. Dapatkah kondisi perekonomian pribadi kita membaik jika kita bermalas-malasan? Mungkinkah relasi kita dengan orang-orang terdekat kita semakin harmonis jika kita tidak mengupayakan quality time dengan mereka? Bisakah kondisi fisik kita semakin fit jika kita tidak menjaga pola makan dan tidak menyediakan waktu untuk berolahraga? Tentu tidak. Nah, prinsip yang sama juga sebetulnya berlaku di dalam hal pertumbuhan iman kita. Seorang Kristen takkan mungkin mengalami pertumbuhan rohani tanpa jerih lelah dan kerja keras. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani eusebeia. Kata ini bukan mengacu ke pertemuan-pertemuan ibadah mingguan yang kita lakukan, bukan. Melainkan mengacu ke kehidupan yang sepenuhnya diabdikan kepada Allah. Dengan kata lain, kehidupan yang taat dan setia. Kehidupan yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia. Ini semua perlu kita latih, dan latih. Tanpa berupaya, tanpa berlatih, mustahil kita bisa semakin taat dan setia kepada Tuhan. Latihlah dirimu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Latihlah dirimu untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, sayangnya kadang-kadang atas nama anugerah, mudah sekali orang Kristen mengabaikan dan meniadakan tanggung jawab manusia. Bukankah segala sesuatu di dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan? Bukankah pertumbuhan rohani hanya dimungkinkan oleh anugerah Tuhan? Demikianlah umumnya argumen sebagian orang Kristen. Betul saudara-saudara, memang segala sesuatu yang kita dapat capai di dalam hidup ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Benar, memang pertumbuhan rohani itu anugerah Tuhan semata. Tapi bukan berarti manusia itu sama sekali tidak bisa dan tidak perlu melakukan apapun. Bukan berarti kita hanya ongkang-ongkang kaki menantikan datangnya anugerah Tuhan. Bukan. Sebaliknya, kita diberikan tanggung jawab untuk melatih diri kita untuk semakin beriman. Melatih diri kita agar kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan itu membutuhkan disiplin dan kerja keras. Pertumbuhan iman tidak pernah terjadi secara otomatis. Tanpa disiplin dan kerja keras, mustahil pertumbuhan akan terjadi. Namun segala usaha kita pun tidak memadai dan sia-sia jika anugerah Allah tidak menopang dan memampukan kita. Di dalam usaha dan perjuangan kitalah anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita. Apakah saudara rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus tahun ini? Apakah saudara menginginkan hidup yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan? Sadarilah bahwa itu semua takkan pernah terjadi secara otomatis. Mari kita lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Berlatihlah, bekerja keraslah, berjuanglah. Pikirkanlah hal-hal praktis yang mau saudara latih setiap hari. Misalnya, setiap tiba di kantor, saudara berlatih untuk menyisihkan 10-15 menit membaca ayat hari ini dari app Alkitab dan berdoa menyerahkan hari itu kepada Tuhan. Atau setiap ada godaan untuk melakukan dosa tertentu, saudara berlatih untuk mengingat satu ayat Alkitab yang saudara hafalkan untuk melawan godaan tersebut. Contoh lain, saudara bisa melatih diri untuk berdoa ketika membaca berita. Ketika ada berita bencana alam misalnya, daripada forward semua berita itu ke semua kontak kita, lebih bermanfaat jika kita melatih diri kita untuk bersyafaat, mendoakan peristiwa tersebut. Doakan para korban, doakan agar pemerintah bergerak cepat. Inilah beberapa contoh cara berlatih agar harapan kita menjadi murid Kristus yang lebih baik dan lebih setia dapat terwujud di tahun yang baru ini. Selamat berlatih dan berjuang, selamat mengalami anugerah Tuhan, selamat bertumbuh. Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.